Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang keempat. Mari berakhlak terpuji dan beradab islami. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari berakhlak terpuji dan beradab islami. Kalian anak Islam harus berperilaku terpuji setiap hari, seperti membiasakan hidup bersih dan berkasih sayang kepada sesama. Kita juga harus membiasakan diri beradab islami dalam kehidupan sehari-hari, seperti adab mandi dan berpakaian. Berakhlak terpuji dan beradab islami akan disayang orang tua, teman, dan Allah. Setiap hari kita harus berbuat kebaikan. Kebaikan itu akan kembali pada diri sendiri. Allah akan membalas kebaikan kalian. Meskipun kebaikan itu hanya sekecil biji sawi, maksudnya sekecil apapun kebaikan itu, Allah akan membalasnya. A. Berakhlak terpuji. Kita harus berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari agar nanti selama di dunia dan di akhirat. Yang pertama, hidup bersih. Sebuah hadis menyatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Anak beriman harus menjaga kebersihan. A. Kebersihan badan. Jika seharian tidak mandi, tentu rasanya gerah. Badan harus selalu dibersihkan agar sehat dan tidak berbau. Jagalah kebersihan badan, mandi 2 kali sehari. Mandi pagi dan sore hari. Pakailah sabun dan air bersih. Selesai mandi, gunakanlah handuk untuk mengeringkan badan. Gosoklah gigi kalian secara teratur setelah makan dan sebelum tidur, juga ketika akan sholat. Gigi menjadi bersih dan putih. Gosok gigi menghilangkan bau mulut. Gigi harus dijaga kebersihannya. Rambut yang kotor harus dikeramas agar bersih. Rambut juga harus disisir agar kelihatan rapi dan indah. Kuku yang panjang harus dipotong. Kuku panjang dan kotor sarang penyakit. Telur cacing ada di kuku panjang dan kotor. Kebersihan telinga juga harus dijaga, bersihkan dengan cotton bud. Jangan menggunakan benda yang tajam karena lubang telinga dapat terluka. B. Kebersihan pakaian. Bagaimana rasanya jika seharian kalian tidak ganti baju? Tentu kalian merasa tidak nyaman. Pakaian yang kalian pakai harus bersih. Pakaian kotor segera dicuci. Gunakan sabun cuci dan air bersih. Jemurlah pakaian kalian di tempat yang terang. Angkatlah jemuran kalian setelah kering agar rapi. Pakaian sebaiknya disetrika. Pakaian yang bersih enak dipakai. Pakaian berguna untuk keindahan. Pakaian juga untuk menutup aurat. C. Kebersihan rumah. Kalian lebih suka mana, tinggal di rumah jorok atau bersih? Pasti kalian lebih senang tinggal di rumah yang bersih dan rapi. Rumah adalah tempat tinggal kalian. Agar betah tinggal di rumah, kalian harus menjaga kebersihan rumah. Kamar tidur dirapikan, kamar tamu diatur dan dibersihkan. Bak mandi sering dikuras, seluruh ruangan harus dibersihkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Janganlah kalian membuang sampah sembarangan. Tumpukan sampah menimbulkan penyakit. Tumpukan sampah dihinggapi lalat. Lantai rumah selalu dibersihkan, setiap hari harus disapu dan dipel. Rumah bersih membuat penghuninya nyaman. Biasakanlah kalian membersihkan rumah. Rumahku adalah surgaku. D. Kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah selalu dijaga. Lantai kelas disapu, dinding sekolah tidak boleh dicoret-coret. Debu di jendela dibersihkan. Hiasan kelas ditata dengan rapi. Halaman sekolah dibersihkan, sampah dibuang di tempatnya. Lingkungan sekolah yang bersih menambah semangat belajar. E. Kebersihan tempat ibadah. Syarat diterimanya ibadah sholat apabila dilakukan dengan suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Orang sholat harus suci badan dan pakaian dari hadas dan najis. Tempat sholat juga harus suci dari najis. Maksudnya tidak boleh ada najis yang mengotori tempat sholat, seperti air kencing dan kotoran ayam. Begitu juga sejadah, sarung, dan mukena harus selalu bersih saat dipakai. Tempat yang bersih membuat khusyuk beribadah, terutama sholat.
Yang kedua, kasih sayang. Nikmah anak yang baik. Setiap ayahnya pulang dari kantor, Nikmah selalu menyambut dengan senyuman. Nikmah menyalami dan membawakan tas ayahnya. Melihat ayahnya tampak lelah, Nikmah membuatkan secangkir teh untuk ayahnya. Ayah Nikmah bernama Pak Hadi. Pak Hadi merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah karena memiliki anak-anak yang baik seperti Nikmah dan Andi. Setiap sore keluarga Pak Hadi duduk-duduk di ruang tamu. Pak Hadi bercengkerama dengan Ibu Hadi, Nikmah, dan Andi. Keluarga Pak Hadi saling menyayangi. Andi dan Nikmah adalah kakak beradik. Nikmah dan Andi saling menghormati. Nikmah dan Andi juga saling menyayangi. Andi adalah adik Nikmah satu-satunya. Andi dan Nikmah tidak pernah bertengkar. Nikmah dan Andi menghormati Pak Hadi dan Ibu Hadi. Pak Hadi dan Bu Hadi adalah orang tua Nikmah dan Andi. Pak Hadi menyayangi Nikmah dan Andi. Pak Hadi tidak pernah memarahi Nikmah dan Andi. Pak Hadi juga tidak pernah berkata keras, apalagi membentak-bentak. Pak Hadi berbicara dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Setiap malam hari, Andi dan Nikmah belajar bersama. Andi mempunyai tugas dari Pak Guru. Andi kesulitan untuk mengerjakan tugas. Andi bertanya kepada Nikmah. Nikmah sayang kepada Andi. Nikmah tidak pernah membentak Andi. Nikmah membimbing Andi sampai paham dengan sabar. Orang yang mempunyai kasih sayang akan tentram hidupnya. Kasih sayang berarti saling mengasihi dan menyayangi. Anak muslim harus saling menyayangi agar disayang orang lain. Anak yang tidak memiliki kasih sayang akan mudah marah dan berbicara keras. Anak yang suka marah dijauhi teman. Anak yang suka marah tidak mempunyai teman. Yang ketiga, rukun terhadap sesama. Irfan adalah anak orang kaya. Irfan mempunyai sepeda, sebaliknya Ehsan anak orang yang miskin. Setiap berangkat ke sekolah, Irfan sering memboncengkan Ehsan. Ehsan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Irfan. Irfan dan Ehsan selalu rukun dalam bergaul dan bermain. Irfan tidak pernah sombong meskipun anak orang kaya. Irfan senang bergaul dengan siapa saja. Irfan tidak pernah membeda-bedakan temannya. Pada suatu hari di sekolah, Irfan tidak membawa pensil. Irfan tidak dapat mencatat pelajaran. Ehsan kebetulan membawa pensil 2. Ehsan meminjamkan pensil kepada Irfan. Irfan menerima dengan senang hati. Irfan mengucapkan terima kasih kepada Ehsan. Irfan akhirnya dapat menulis. Irfan dan Ehsan mencatat tugas dari Pak Guru bersama-sama. Sore hari setelah sholat asar, Irfan dan Ehsan bermain kelereng bersama teman. Irfan bersama teman-teman tampak rukun dan gembira. Pada malam hari, Irfan dan teman-teman belajar bersama. Ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Kelompok Irfan terdiri atas 3 orang, yaitu Irfan, Ehsan, dan Rahmat. Irfan, Ehsan, dan Rahmat belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap ada yang berpendapat dihargai. Tidak ada yang merasa benar sendiri. Tugas kelompok dari Pak Guru diselesaikan bersama-sama. Irfan, Ehsan, dan Rahmat selalu rukun, tidak pernah ada pertengkaran. Ketika tugas kelompok selesai dikerjakan, Irfan, Ehsan, dan Rahmat merasa senang. Irfan, Ehsan, dan Rahmat mengucap syukur, Alhamdulillah. Anak yang rukun mempunyai banyak teman. Berbuat salah dengan siapa saja segera meminta maaf. Rukun adalah sifat yang penuh persahabatan. Anak yang rukun mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, senang membantu. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling menyayangi. Anak yang tidak rukun mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempunyai teman. Yang kedua, mudah marah dan suka bertengkar. Yang ketiga, gelisah dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, besar kepala atau sombong. Dan kelima, tidak memiliki rasa kesetia kawanan. Kemudian B, beradab Islami. Anak Islam harus beradab Islami dalam kehidupan sehari-hari. Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Bagaimanakah adab Islami ketika mandi dan berpakaian? Baca dan pahamilah uraian berikut ini. Yang pertama, adab mandi. Ahmad telah melaksanakan sholat subuh. Ahmad pergi mandi di kamar mandi, tidak lupa membawa handuk. Ahmad mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Ahmad masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Ahmad mandi dengan air bersih. Ahmad melepas pakaiannya dari yang kiri. Ahmad memulai mandi dengan menggosok gigi, kemudian berkumur-kumur sampai bersih. Setelah menggosok gigi, Ahmad menyiram tubuh dengan air. Ahmad menggosok tubuh dengan sabun mandi. Ahmad membilas tubuh dengan air. Selesai mandi, Ahmad mengeringkan tubuh. Ahmad mengeringkan tubuh dengan handuk. Ahmad menutup aurat setelah mandi. Ahmad keluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kanan sambil berdoa sebagai berikut. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani.
Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan memberiku kesehatan. Yang kedua, adab berpakaian. Setiap pagi hari, Ahmad bersiap-siap hendak berangkat ke sekolah. Setelah mandi pagi, Ahmad berganti baju dengan seragam sekolah. Ahmad memakai baju dimulai dari yang kanan dan membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini serta kebaikan sesuatu yang dibuat untuk pakaian ini. Dan aku mohon perlindunganmu dari kejahatan pakaian ini serta kejahatan sesuatu yang dibuat untuk pakaian ini. Ahmad selalu berpakaian bersih dan sopan setiap hari. Pakaian yang bersih nyaman dipakai. Pakaian yang kotor tidak nyaman dipakai. Pakaian yang kotor menyebabkan penyakit kulit. Pakaian yang kotor harus dicuci supaya bersih. Pakaian berguna untuk menutup aurat. Menutup aurat termasuk ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah. Ahmad melepas baju seragam sekolah. Ahmad berganti dengan baju untuk bermain. Baju seragam sekolah tidak boleh untuk bermain. Ahmad melepas baju mendahulukan bagian yang kiri. Ahmad tidak lupa berdoa ketika melepas bajunya. Ahmad membaca doa sebagai berikut. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. C. Menghindari akhlak tercela. Biasakan mencuci tangan sebelum makan. Tangan harus bersih setiap saat. Setiap kali tangan menyentuh benda, tangan menjadi kotor dan penuh kuman. Jika sebelum makan tidak mencuci tangan, kuman akan masuk lewat mulut, kita akan sakit. Berhati-hatilah memilih makanan. Pilihlah makanan yang sehat dan bersih. Jagalah kesehatan sebelum sakit. Nabila sedang sakit. Sepulang sekolah, Nabila jajan di pinggir jalan. Nabila membeli kue. Kue itu tidak ditutup, banyak debu berterbangan. Lalat banyak yang hinggap. Saat makan, Nabila lupa mencuci tangan. Akhirnya Nabila jatuh sakit. Nabila pun tidak masuk sekolah. Sore hari, Faizah menengok Nabila. Faizah pergi ke rumah Nabila. Rumah Nabila besar dan megah. Sayang, rumahnya kelihatan kotor, sampah berserakan, air selokan mengalir tidak lancar, rumput di halaman meninggi, baju-baju bergelantungan, lantainya penuh dengan sampah, makanan di meja tidak ditutupi, perabotan rumah tidak rapi, tidak nyaman dipandang mata. Rumah tidak boleh kotor, rumah kotor menjadi sarang penyakit. Kita harus menjaga kebersihan agar kesehatan lingkungan terjaga. Mahfuzat. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa sedikit kejujurannya, sedikit temannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.